Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Filianti Nur Hasanah dari Prodi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan NIM 87768059 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Terbuka Purwokerto. Dalam video singkat ini, saya akan memenuhi tugas tutorial online ke-1 dengan kode dan nama mata kuliah MKWN 4110 Pancasila dengan tema pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda dengan fokus proses lahirnya Pancasila dengan pembimbing tutor yaitu yang terhormat Bapak Asaf Hendrik. Pada kali ini, saya akan menjelaskan sejarah proses lahirnya Pancasila yang terdiri dari BPUPKI, Piagam Jakarta, dan PPKI. Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia dan pandangan hidup bangsa yang menjadi pedoman dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara bagi generasi muda. Mempelajari sejarah lahirnya Pancasila sangat penting agar memahami jati diri bangsa, menumbuhkan rasa cinta tanah air, serta memperkuat semangat nasionalisme dan persatuan. Pancasila tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi melalui proses sejarah panjang yang melibatkan perjuangan, pemikiran, dan semangat persatuan para pendiri bangsa Indonesia menjelang kemerdekaan tahun 1945. Latar belakang lahirnya Pancasila. Pada masa pendudukan Jepang pada tahun 1942 sampai dengan 1945, semangat kemerdekaan bangsa Indonesia semakin kuat. Untuk menarik simpati rakyat Indonesia agar membantu Jepang dalam Perang Asia Timur Raya, pemerintah Jepang menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia di kemudian hari. Sebagai tindak lanjut dari janji tersebut, pada tanggal 1 Maret 1945, Jepang membentuk badan bernama Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disingkat BPUPKI dalam bahasa Jepang Dokuritsu Jumbi Koshakai yang dilantik pada tanggal 28 Mei 1945 dengan diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat. Tugas utama BPUPKI adalah menyelidiki dan mempersiapkan hal-hal penting yang diperlukan untuk mendirikan negara Indonesia merdeka, termasuk merumuskan dasar negara. Proses lahirnya Pancasila. Sidang pertama BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Sidang pertama BPUPKI membahas mengenai dasar negara Indonesia merdeka. Dalam sidang ini muncul 3 tokoh penting yang mengemukakan gagasannya. Yang pertama, Mr. Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945. Muhammad Yamin mengusulkan 5 asas dasar negara. Yang pertama, peri kebangsaan, yang kedua, peri kemanusiaan, yang ketiga, peri ketuhanan, keempat, peri kerakyatan, dan yang terakhir, kesejahteraan rakyat. Muhammad Yamin juga menegaskan bahwa Indonesia harus berdiri di atas dasar kebangsaan yang bersatu, berdaulat, dan berkeadilan. Yang kedua, Profesor Dr. Randes Soepomo pada tanggal 31 Mei 1945. Soepomo menyampaikan gagasan dasar negara dengan konsep negara integralistik, yaitu negara yang menyatukan seluruh golongan dan individu ke dalam satu kesatuan yang utuh. Ia menekankan pentingnya gotong royong dan solidaritas sosial. Yang ketiga, Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Pada tanggal ini, Soekarno menyampaikan pidato bersejarah yang kemudian dikenal sebagai lahirnya Pancasila. Dalam pidatonya, Soekarno mengusulkan 5 prinsip dasar negara. Yang pertama, kebangsaan Indonesia. Kedua, internasionalisme atau perikemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Dan yang terakhir, ketuhanan yang berkebudayaan. Soekarno menamai kelima dasar tersebut Pancasila. Berasal dari bahasa Sanskerta, Panca berarti 5 dan Sila berarti prinsip atau dasar. Karena itu, tanggal 1 Juni 1945 ditetapkan sebagai hari lahirnya Pancasila. Pembentukan Panitia 9 dan Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. Setelah sidang pertama, BPUPKI membentuk Panitia 9 untuk merumuskan kembali dasar negara agar dapat diterima oleh semua golongan. Pada tanggal 22 Juni 1945, panitia ini menghasilkan dokumen penting yang disebut sebagai Piagam Jakarta. Sidang kedua BPUPKI pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. Pada sidang kedua, BPUPKI membahas berbagai hal terkait bentuk negara, wilayah, warga negara, dan rancangan UUD. Dasar negara yang digunakan tetap mengacu pada rumusan Piagam Jakarta. Setelah itu, BPUPKI menyelesaikan tugasnya dan dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945. Kemudian digantikan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disebut PPKI. Sidang PPKI
UPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 dan pengesahan Pancasila. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang pertama pada tanggal 8 Agustus 1945. Dalam sidang tersebut, PPKI mengambil keputusan penting. Yang pertama, pengesahan UUD 1945 sebagai konstitusi negara. Yang kedua, penetapan Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Yang ketiga, penetapan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Namun, sebelum pengesahan terdapat perubahan pada sila pertama Piagam Jakarta dari ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Perubahan ini dilakukan agar seluruh rakyat Indonesia dari berbagai agama dapat bersatu tanpa perbedaan. Sejak saat itu, rumusan final Pancasila resmi disahkan. Rumusan resmi Pancasila terjadi pada tanggal 18 Agustus 1945. Tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang terakhir keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna dan nilai sejarah bagi generasi muda. Yang pertama, menumbuhkan nasionalisme dan cinta tanah air. Generasi muda perlu memahami bahwa Pancasila lahir dari semangat persatuan bangsa yang berjuang melawan penjajah. Yang kedua, menanamkan semangat toleransi dan gotong royong. Pancasila merupakan hasil kompromi dan kesepakatan antar golongan yang berbeda suku, agama, dan budaya. Yang ketiga, sebagai pedoman hidup dan moral bangsa. Nilai-nilai Pancasila harus dihayati dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari oleh generasi muda. Yang keempat, sebagai identitas bangsa Indonesia. Pancasila membedakan Indonesia dari negara lain dan menjadi perekat keutuhan NKRI. Kesimpulannya, Pancasila merupakan proses panjang dan penuh perjuangan, mulai dari sidang BPUPKI, pembentukan Panitia 9, Piagam Jakarta, hingga pengesahan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Pancasila merupakan hasil pemikiran bijak para pendiri bangsa untuk mempersatukan Indonesia yang beragam. Bagi generasi muda, memahami sejarah lahirnya Pancasila bukan sekedar mengenang masa lalu, tetapi juga menjadi tanggung jawab moral untuk menjaga, mengamalkan, dan melestarikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.